Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan kebaikannya sekalian kita boleh nikmati di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami datang menghampiri Engkau mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau gembala kami yang baik yang memelihara kami sampai saat pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu percaya saja. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu percaya saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam kita menjalani kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa iman itu sangat penting dalam hidup kita. Di sisi yang lain juga, perbuatan juga penting. Itulah sebabnya ada firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul sekali. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa di dalam menjalani hidup ini, ada saat-saat di mana hanya iman yang dibutuhkan. Perbuatan tidak menjadi sebuah ukuran. Sekali lagi, dalam menjalani hidup ini ada saat-saat di mana hanya yang dibutuhkan dalam hidup kita adalah iman. Sebagaimana kisah di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat pagi hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, mengulangi janji keturunan bagi Abraham. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita tahu bersama lewat firman Tuhan bahwa Tuhan menyampaikan janji untuk memberikan keturunan kepada Abraham dalam beberapa kali sampai dengan penggenapan janji keturunan itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 15 ayat 4 sampai 6, di sana ada janji Tuhan bagi Abraham dan Sarah untuk mendapat keturunan. Diulangi lagi janji itu di dalam Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Kemudian lagi janji itu diulangi di dalam pasal yang ke-18 ini ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan baru pada pasal 21 janji itu digenapi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sedang membawa Abraham dan Sarah untuk apa? Untuk percaya saja kepada janji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sedang membawa Abraham dan Sarah untuk apa? Percaya saja kepada janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang percaya bukan hal yang mudah. Iman itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan.
ada hal-hal yang membuat Sarah secara khusus tidak percaya kepada janji Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita memperhatikan bersama-sama dengan firman Tuhan pagi hari ini yaitu keadaan, kondisi, dan situasi kadang mempengaruhi kita mempercayai firman Tuhan. Sekali lagi, keadaan, kondisi, dan situasi kadang mempengaruhi kita mempercayai firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Keadaan Abraham dan Sarah tua. Dan bahkan dalam ayat yang ke-13, Sarah tertawa di dalam hati. Sarah tidak meyakini akan janji Tuhan. Sarah tidak percaya kepada firman Tuhan. Sarah tidak percaya kepada perkataan Tuhan, khususnya janji keturunan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat, kadangkala kondisi dan situasi membuat kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Keadaan, situasi, dan kondisi membuat mungkin kita tertawa, menyaksikan akan janji Tuhan di dalam hidup kita, meragukan akan firman Tuhan di dalam hidup kita, meragukan akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan Sarah. Sarah tertawa, Sarah menyaksikan, Sarah meragukan. Karena apa? Dia merasa tidak mungkin lagi. Aku sudah layu, aku sudah tua, sudah mati haid, tidak mungkin lagi. Di sini kita belajar bahwa ada saatnya hanya iman saja yang dibutuhkan di dalam hidup kita. Yang kedua yang bisa kita perhatikan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang kedua yaitu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang kedua bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Percaya saja. Ya, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Di dalam ayat 14 bagian A di sana dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Malaikat Tuhan sedang bertanya kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan semuanya bisa. Yang penting apa? Percaya saja. Sekali lagi, bagi Tuhan segalanya mungkin. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tuhan hanya minta percaya saja. Bagi Tuhan semuanya dapat terjadi. Bagi Tuhan semuanya mungkin terjadi. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Sehingga Dia mampu melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal di dalam hidup kita. Yang penting kita percaya saja. Yang ketiga yang kita pelajari bersama lihat firman Tuhan yaitu Tuhan punya waktu untuk menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan punya waktu untuk menggenapi segala janjinya di dalam hidup kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bersama, di dalam Kejadian 18 ini merupakan pengulangan janji Tuhan yang ketiga kali buat Abraham dan Sarah.
Dan baru di dalam pasal 21 janji itu digenapi. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan punya waktu untuk menggenapi setiap janji firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan mau kita sabar dan percaya atas segala janji Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan mau supaya Abraham dan Sarah percaya akan janji Tuhan. Percaya dan sabar menunggu janji Tuhan. Demikian juga Tuhan mau supaya kita sabar, menanti, percaya akan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Yakinkan di dalam diri kita bahwa ada waktu Tuhan, di mana Tuhan sanggup menggenapkan segala janjinya di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, kita mau belajar melalui firman Tuhan ini. Lewat tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada kita. Mari belajar untuk percaya saja. Percaya saja dan terus percaya. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun situasi, Tuhan sanggup menggenapkan setiap janjinya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Anugerah Tuhan kami nikmati pagi hari ini. Sepanjang hari, dalam segala aktivitas hidup kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sertai, pimpin dan berkati kami, lindungi, pagari, bentengi kami. Beri kami sehat dan kuat baru selalu. Biarlah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, sepanjang hari ini kami pakai untuk terus memuliakan akan nama Tuhan. Ajar kami untuk kami terus percaya akan setiap janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.